يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الصوم ويوم المكفور، يوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صيد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahu akbar, 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 kabiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين زمرة المؤمنين جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi hari ini seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah yang berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah kecil semuanya di hadapannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Allah yang sewaktu-waktu mengambil nyawa kita, memisahkan kita dari keluarga, harta, jabatan atau apapun yang kita cintai. Yang setiap saat Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melindungi, merawat dan menyayangi kita. Tapi karena kesibukan manusia, karena cinta dan kesayangannya kepada dunia, mengakibatkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan darinya. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa mentaati segala perintahnya, untuk mengatasi segala godaan dan menundukkan bisikan nafsu angkara murka yang selalu menjerumuskan kita. Tidak sedikit ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kita yang tipis imannya, tergelincir dan meninggalkan puasa. Seharusnya kita dibacam oleh Allah dengan bacaman meninggalkan seluruh yang menyebabkan membatalkan puasa. Tapi ma'asyiral muslimin, karena tipisnya iman kita sehingga kita berani meninggalkan puasa. Terkadang dalam sifat-sifat kemanusiaan kita berubah menjadi sifat-sifat binatang di hadapan Allah. Itulah perlunya adanya bulan suci Ramadan untuk menjadikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan terkadang ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kita tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Kita seperti harimau yang sewaktu-waktu siap memangsa orang lain. Bila kita pedagang bangga dengan meraup keuntungan, dengan menipu, memperdayakan dan menjatuhkan orang lain. Bila kita atasan, kita bangga dan merasa puas bila menekan dan merampas bawahan, mengambil hasil keringat mereka, menakut-nakuti mereka sampai mereka tidak berdaya. Bahkan tidak sedikit pegawai buruh sebagai korban atasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydihim. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Al-munafiquna wal munafiqat, orang yang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Ya'muruna bil munkar, mereka sama-sama menyuruh perbuatan mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang berbuat ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang fasik. Lupa kepada Allah menyebabkan kita lupa kepada kemanusiaan. Bukankah Allah dalam melihat kita yang terlanjur maksiat, tangan-tangan berlumuran dengan dosa, tubuh yang kotor penuh dengan noda, pada Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini, setelah kita mengagungkan Allah, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah, setelah kita menahan lapar dan dahaga di siang hari, setelah kita qiyamul lail di malam hari, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mensucikan diri kita, mengembalikan kita pada kemanusiaan kita, kembali kepada fitrah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apapun baiknya hubungan kita kepada Allah, siang menahan lapar, menahan dahaga, malam hari kita qiyamul lail, tadarrus, tidak ada artinya apabila tidak baik hubungan sesama manusia. Sehingga Allah berfirman, "Dzuribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas."
manusia dalam keadaan hina, manusia dalam keadaan tercela, kecuali manusia yang mampu menghubungkan dirinya kepada Allah dengan baik, sholatnya baik, puasanya baik, ibadahnya baik, dan mampu menghubungkan dirinya sesama manusia dengan baik. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang selama ini menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi penuntun dikala kita jatuh, membina, merawat kita mulai dari dalam kandungan hingga kita dewasa. Akankah ma'asyiral muslimin, kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang berkorban membina dan merawat kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon maaf, ma'asyiral muslimin, mengapa kita menjadi anak yang sukses? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkah doa ayah ibu kita. Oleh karena itu, di kesempatan yang penuh mulia ini, di kesempatan yang penuh barokah ini, saya selaku khatib hendaknya kita senantiasa menghormati kedua orang tua kita, bahwa seluruh amal ibadah kita, salat, zakat, sedekah, puasa, bahkan ibadah haji kita seluruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak di hadapan Allah jika ayah ibu kita belum ridho kepada kita. Bagi anak yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Mungkin kita pernah menghardik mereka, bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfar, 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 mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salatmu tidak akan diterima Allah, infak sedekahmu ditolak oleh Allah, bahkan puasa hajimu rusak di hadapan Allah, tidak diterima seluruhnya. Jika kita masih mempunyai dosa dan noda kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan orang tua kita. Marilah kita tatap wajah ayah ibu kita yang masih mampu melihat wajah ayah dan ibu tersenyum bahagia pagi hari ini adalah suatu nikmat yang tak terhingga. Bahkan melihat wajah ayah ibu kita adalah ibadah. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nadharu li wajhi walidahi ibadah." Melihat wajah orang tua adalah ibadah, ibadah di hadapan Allah. Tapi mengapa ma'asyiral muslimin kita menatap wajah ayah dan ibu kita dengan tatapan yang sinis? Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu yang melahirkan kita ke muka bumi. Darah bercucuran, keringat tak lagi berhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini menjadi anak yang sukses? Tak lain dan tak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, "Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solihah. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikanlah anak kami nasibnya lebih baik dari nasib ayah dan ibunya." Demi Allah, ma'asyiral muslimin, dikala kita sukses, di saat kita sudah mendapatkan harta yang banyak, setelah kita menjadi anak yang terbaik, lalu kemana semua anak-anaknya? Kemana semua anak-anaknya? Terkadang kalau kita sudah sukses, kita lupa ayah dan ibu kita. Jika ayah dan ibu kita kaya, maka anak-anaknya yang jadi raja.
Tapi ma'asyiral muslimin, huzuratal mukminin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, jika kita yang sukses, maka orang tua kita jadikan bodoh, bahkan terkadang kita jadikan sebagai pembantu. Istighfar, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, istighfar. Tataplah wajah ayah ibumu dengan tatapan penuh kasih sayang. Maka barang siapa yang menatap wajah kedua orang tuanya dengan tatapan kasih sayang, pahala terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji mabrur. Kataballahu lahu hajjam mabrura. Allah menulis, mencatat anak yang lihat wajah kedua orang tuanya dengan wajah tersenyum penuh kasih sayang, sama dengan melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Tapi mengapa kita selalu menyakiti ayah dan ibu kita? Anak yang hari ini masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ayah ibumu dengan tatapan penuh kasih sayang. Betapa lama tatapanmu, sekali lagi, betapa lama tatapan wajahmu kepada kedua orang tuamu, berapa lama senyummu kepada kedua orang tuamu tidak mampu mengimbangi senyuman dan kasih sayang ayah ibumu yang diberikan kepada anak-anaknya. Senyuman indah yang keluar dari bibir orang tua kita adalah ikhlas untuk anak-anaknya. Senyuman orang tua ikhlas untuk kita selaku anak-anaknya. Senyuman ibu tidak ada politisasi di dalamnya, tidak ada kamuflase dalamnya, semuanya ikhlas untuk anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu kita dikala kita sakit. Ibu tidak tidur dari pagi hingga ketemu pagi. Dia gendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya berkata, Ya Rob, sembuhkanlah sakit anakku. Kalau perlu saya ibunya, Ya Rob, yang menggantikan sakitnya. Doa yang keluar ikhlas dari bibir seorang ibu. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin hari semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin rentah, butuh pengawasan anak-anaknya. Kita hanya sibuk dalam urusan dunia, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Coba istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Coba kita lihat ibu kita dan terus mengawal, yang terus selalu mengawal kita. Ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suatu ketika sahabat menghadap kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasul, siapakah orang yang pertama-tama aku perlakukan dengan baik? Apa kata Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, summa man ya Rasulullah? Lalu siapa lagi? Qala ummuk. Jawab Rasulullah, ummuk, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Qala abuka. Kemudian ibu, setelah itu ayahmu. Tapi mengapa kita memperhatikan ibu kita, bahkan kita menomorsatukan istri kita ketimbang ibu kita? Ma'asyiral muslimin, huzuratal mukminin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi anak yang salihah. Semoga kita menjadi putra yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Takwa kepada Allah, berguna bagi nusa bangsa, lebih-lebih bermanfaat untuk agama. Amin Allahumma amin. Akhirnya, di khutbah yang singkat ini, mari kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, umur yang barokah, umur yang dapat kita gunakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan kepada kita, hidup yang layak di dunia, di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang pada akhirnya semoga kita kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati la tuhsa. فألهمنا شكرها لئلا تنزع عنا فنذل ونهزى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم يا الله ولايتنا في من خاف واتقى. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة آمنين وألحقنا بالصالحين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا الله تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا واعتدالنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتحسنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.